Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang eksternalitas. Nah, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 6 ada 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Angga Nuryana, ada Pirni Alfika Sufani, ada Yusril Iksanuddin, dan ada Rifani Fardiana Putri. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Rifani Fardiana Putri. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul dari kegiatan atau transaksi tertentu yang dibebankan atau diberikan ke berbagai pihak yang tidak terlibat pada transaksi atau kegiatan tersebut. Adapun pengertian lain yaitu eksternalitas atau externality muncul apabila seseorang melakukan kegiatan yang memengaruhi kesejahteraan orang lain namun tidak membayar ataupun menerima kompensasi atau imbalan atas pengaruh itu. Pengaruh terhadap orang lain itu disebut eksternalitas negatif jika bersifat merugikan. Sebaliknya, disebut eksternalitas positif jika bersifat menguntungkan. Jenis-jenis eksternalitas ditinjau dari segi dampaknya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Contohnya, ada sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya, sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus, sehingga menghasilkan keuntungan eksternal kepada para tetangga. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, tetangga juga mungkin bisa mendapat keuntungan finansial dari keluarga yang memperbaiki rumahnya tersebut. 2. Eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contohnya, seseorang merokok dan orang yang berada di sampingnya mencium asap rokok tersebut. Itu berarti orang yang mencium asap rokok tersebut menerima dampak negatif atau dengan kata lain dirugikan karena tindakan orang yang merokok tersebut. Apa sih yang menyebabkan atau menjadi faktor dari eksternalitas? Nah, yang pertama itu ada keberadaan barang publik. Kenapa keberadaan barang publik ini menjadi faktor? Adalah karena barang publik itu bukan barang yang diperjualbelikan, sehingga barang publik itu tidak memiliki harga dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, masyarakat ataupun konsumen cenderung acuh tak acuh untuk menentukan harga sesungguhnya dari barang publik ini. Dalam hal ini, oleh karena itu, masyarakat itu akan mendorong adanya free rider. Nah, kemudian faktor yang kedua itu ada sumber daya bersama. Sebetulnya sumber daya milik bersama itu sama halnya dengan barang publik karena tidak memiliki harga dan juga itu excludable. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya dan cuma-cuma. Namun tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama menjadi faktor penyebab eksternalitas karena memiliki sifat persaingan. Pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatan yang efisien. Kemudian yang ketiga, ada ketidaksempurnaan pasar. Nah, masalahnya lingkungan bisa jadi ketika salah satu partisipan dalam suatu kegiatan tukar-menukar atau transaksi mengenai hak-hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Nah, hal ini terjadi pada pasar tidak sempurna atau biasa kita kenal dengan pasar yang monopoli atau monopolistik. Nah, pada kondisi yang demikian akan berakibat terjadinya peningkatan surplus produsen yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan surplus konsumen. Sehingga secara keseluruhan praktek monopoli ini akan merugikan masyarakat dan menyebabkan eksternalitas. Terakhir atau yang keempat itu karena adanya kegagalan pemerintah. Kenapa? Pemerintah menyebabkan eksternalitas karena biasanya kegagalan pemerintah itu terjadi karena adanya konflik kepentingan atau tarik-menarik antar golongan tertentu maupun pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut akan mengakibatkan adanya ketidakefisiensi dalam faktor produksi. Oleh karena itu semua, karena adanya eksternalitas, maka timbul
pastinya respon dari swasta maupun pemerintah. Menurut respon swasta, pada dasarnya sama saja dengan pemerintah, yakni untuk mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi yang optimum secara sosial. Yang terakhir adalah respon publik atau pemerintah terhadap eksternalitas. Setiap kali eksternalitas muncul, mengakibatkan alokasi sumber daya yang ada di pasar menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan salah satu dari dua pilihan atau kebijakan yang ada. Yang pertama, kebijakan pendekatan komando dan kontrol. Kedua, kebijakan pendekatan pasar. Nah, contoh dari pendekatan komando adalah adanya regulasi, atau yang biasa kita ketahui adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan dan pembatasan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan melarang ataupun mewajibkan perilaku tertentu pada suatu pihak tersebut. Yang kedua, adanya pajak pigovian. Pengenaan pajak ini salah satu cara untuk mengatasi eksternalitas dengan pendekatan pasar. Gunanya untuk mengoreksi berbagai dampak dari suatu eksternalitas negatif. Kebijakan yang ketiga adalah subsidi, yaitu diarahkan kepada penurunan harga komoditi oleh pemerintah kepada kegiatan-kegiatan atau usaha yang menimbulkan eksternalitas positif. Yang keempat, izin polusi yang diperbolehkan. Contohnya adalah regulasi yang mengharuskan setiap pabrik atau usaha dalam menurunkan ambang batas limbah ataupun polusi yang dikeluarkan. Setelahnya bisa melakukan negosiasi. Dan yang kelima adalah keberatan terhadap analisis ekonomi polusi. Seperti yang kita ketahui, kehidupan selalu menghadapi kondisi trade-off. Ada kalanya harus bisa dilepaskan atau diserahkan sesuatu guna memperoleh dan menerima sesuatu hal yang lain. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi tentang eksternalitas. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah, dalam sebagian persoalan, swasta atau pribadi dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitas tanpa keterlibatan pemerintah. Menurut teorema Coase, seandainya mereka dapat melakukan tawar-menawar secara bebas, maka mereka akan dapat mencapai kesepakatan bersama dan melaksanakannya bersama-sama pula, sehingga tercapai suatu alokasi yang efisien. Namun, dalam praktiknya, banyak kendala yang tidak memungkinkan berlangsungnya tawar-menawar itu. Salah satu di antaranya adalah terlalu banyak pihak yang berkepentingan. Kalau orang yang tidak dapat menyelesaikan sendiri atau secara pribadi masalah eksternalitas yang mereka hadapi, maka pemerintah sering kali ikut campur tangan. Namun, adanya eksternalitas itu tidaklah menjadi alasan untuk sepenuhnya mencampakkan kekuatan pasar. Pemerintah dapat mengatasi persoalan eksternalitas itu tanpa meninggalkan pasar, yakni dengan secara langsung mewajibkan para pembuat keputusan, produsen atau konsumen menanggung segenap biaya atau akibat yang ditimbulkan oleh perilaku atau tindakan mereka. Contohnya adalah penerapan pajak pigovian terhadap emisi dan polusi. Penanggulangan polusi juga dapat dilakukan melalui penertiban izin polusi terbatas. Hanya perusahaan yang memiliki izin yang boleh menciptakan polusi. Itu pun dalam kadar yang terbatas. Kedua cara ini pada dasarnya merupakan upaya internalisasi eksternalitas polusi. Sekian pemaparan tentang eksternalitas dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.